Siswa semuanya. Terima, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan renungan dalam doa pagi kita. Ya, perkenalkan saya Obed Christian Sartono. Saya mahasiswa angkatan 2023 dan puji Tuhan, eh, saya sudah selesai ujian akhir tesis dan saya sedang menunggu untuk wisuda di bulan Oktober. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini merenungkan apakah kehidupan kita sebagai pelayan Allah sudah berdampak. Itu sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, apakah kehidupan kita sebagai pelayan Allah sudah berdampak dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak teman-teman semua untuk membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal-hal apapun kami memberi orang-orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai kecewa. Sebaliknya, dalam hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dan kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung, dalam penjara kerusuhan, dalam berjerih payah, dan berjaga-jaga, dan berpura-pura, dalam kemuliaan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam kudus dan kasih dan tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuatan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, dipercayai, sebagai orang yang tidak kenal namun terkenal, sebagai orang nyaris mati dan sungguh kami, sebagai orang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebab sebagai orang titit namun memperkaya banyak orang-orang, sebagai otak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi teman-teman semua, ketika kita lihat di dalam Paulus dan Korintus dalam surat kedua ini ketika melihat lihat di salin secara khusus Paulus yang memberikan kesulitan dan juga bela-belaannya, karena kita melihat dari dua itu salah satu tujuan yang bisa disampaikan oleh Rasul Paulus adalah meyakinkan bahwa otoritas yang diberikan kepada Rasul Paulus sebagai sang rasul adalah otoritas dari Tuhan. Ya kan? Ya, karena ketika kita melihat Korintus, permasalahan yang terjadi, ada beberapa orang yang meragukan tentang otoritas Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Jadi ketika kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus ingin memberikan sebuah pembelaan, ya, karena otoritas yang Tuhan sudah berikan kepadanya sebagai seorang rasul, tetapi juga Rasul Paulus ingin mengajak kita sebagai pembaca saat ini, bagaimana seharusnya kehidupan seorang pelayan Allah yang berdampak. Ini penting bagi kita. Ya, ketika kita sebagai seorang pelayan Allah, ya kita dipilih, kita dipanggil dari berbagai latar belakang. Ya, bagaimana kehidupan kita bisa berdampak sebagai pelayan Allah. Teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hal akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana kehidupan kita sebagai pelayan Allah yang berdampak
bagi kehidupan. Bagi kehidupan yang pertama, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita dipanggil menjadi seorang pelayan Allah itu hanya karena kemurahan Allah. Ya, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, sebelum Rasul Paulus menjelaskan tentang pelayanannya. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa dia dipilih, dipanggil sebagai seorang rasul, sebagai pelayan Allah, itu hanya oleh kemurahan Allah. 2 Korintus 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebagai seorang pelayan Allah, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita dipanggil, dipilih menjadi seorang pelayan Allah, itu hanya karena kemurahan Allah. Apakah kita sudah meyakini panggilan itu? Bahwa kita seorang pelayan Allah dipanggil hanya oleh kemurahan Allah. Kesadaran ini penting, teman-teman. Supaya ketika kita hidup sebagai seorang pelayan Allah, kita memahami bahwa kita sebagai pelayan Allah dipanggil bukan karena kehebatan kita, bukan karena keistimewaan kita. Ya, Tuhan memanggil kita itu oleh karena kemurahan Allah. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk kita dapat memegahkan diri. Ketika kita memahami sebagai seorang pelayan Allah karena kemurahan Allah dijelaskan, Rasul Paulus menyatakan bahwa kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan putus asa, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan mengalami rasa frustasi di dalam pelayanan kami karena kami menyadari bahwa kami sebagai seorang pelayan Allah, kami dipanggil itu karena kemurahan Allah. Allah sendiri yang memanggil Rasul Paulus menjadi seorang rasul. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus sebelum dia pada akhirnya menjadi seorang rasul. Bagaimana Allah memilih dia, memanggil dia menjadi seorang rasul dengan cara Tuhan sendiri. Memanggil secara pribadi. Menjadikan Rasul Paulus menjadi seorang rasul, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita sudah memiliki kesadaran bahwa saya dipanggil menjadi seorang pelayan Allah itu karena kemurahan Allah. Saya teringat teman-teman ketika saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Saya diperlengkapi di STBI ketika saya studi taksi. Saya angkatan 2013 waktu itu. Angkatan kami, angkatan 2013, itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang pelayanan, latar belakang kehidupan kami, masa lalu kami. Kami berada di SPPI melengkapi secara luar biasa. Kami sering berkumpul bersama-sama karena waktu itu angkatan saya ketika saya S1 di SPPI 2013 di awal semester atau tepatnya di semester 1 tapi kami tidak menggabungkan diri terlebih dahulu ke dalam pelayanan itu. Kami diperlengkapi di SPPI. Kami dibimbing supaya disiapkan supaya ketika kami masuk semester 2 kami bisa melayani dengan baik. Tetapi waktu itu ya saya melihat latar belakang dari teman-teman saya angkatan saya 2013. Ya mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang mungkin secara manusiawi kami tidak layak sebagai seorang hamba Tuhan dengan latar belakang kehidupan kami masa lalu, ya. Tetapi Tuhan memanggil kami. Ya, kesadaran ini penting supaya ketika kita menjadi seorang pelayan Allah, kita tidak akan mengalami rasa tawar hati, putus asa karena beratnya pelayanan yang harus dan tantangan yang harus kita hadapi. Jadi yang pertama kita harus memiliki kesadaran ya, bahwa kita dipanggil menjadi seorang pelayan Allah itu hanya oleh kemurahan. Sehingga apa? Ya, sudah seharusnya dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan pada akhirnya kita juga menyadari bahwa kami
Saya dan teman-teman adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saya dan teman-teman hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Prinsip ini akan menjadi pegangan kita bahwa Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil ketika kita menyadari bahwa kita adalah pelayan Allah yang dipanggil hanya oleh karena kemurahan Allah sendiri. Bukan karena kehebatan kita. Kita memiliki latar belakang yang luar biasa sehingga Tuhan memanggil kita. Dari latar belakang manapun Tuhan memanggil kita. Saatnya kita diperlengkapi di STBI, itu semua karena kemurahan Allah. Berawal dari kesadaran itu, supaya kehidupan kita sebagai pelayan Allah dapat berdampak bagi seluruh kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang akan kita renungkan bersama-sama teman-teman, bagaimana kehidupan pelayan Allah dapat berdampak. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga sampai ayat yang 4. Dikatakan dalam apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan dicela. Sebaliknya, dalam segala kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan-pelayan Allah. Itu yang penting. Bahwa kehidupan kita sebagai pelayan Allah akan berdampak ketika kita menyadari bahwa kita adalah dipanggil menjadi seorang pelayan Allah karena kemurahan hati Allah, tetapi kita juga harus menunjukkan bagian yang kedua. Dalam segala hal, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, dalam segala hal, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kita harus menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pelayan Allah itu harus hidup. Bagaimana seorang pelayan Allah harus bersikap, harus bertindak dalam berbagai hal. Kita harus menunjukkan itu. Kalau kita tidak dapat menunjukkan itu, bagaimana kita akan memiliki kehidupan yang berdampak sebagai seorang pelayan Allah? Kita bisa melihat kata pelayan di sini, terutama di bagian yang ayat yang keempat, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kata yang dipakai Rasul Paulus adalah diakonos, atau orang yang melaksanakan perintah orang lain, khususnya seorang tuan. Berarti ini menunjuk kepada seorang hamba. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita bukan hanya seorang pelayan, tetapi seorang hamba yang dipercayakan tugas, yang diperintah oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa kehidupan kita layak sebagai seorang pelayan Allah. Yang pertama kita bisa melihat bahwa sebagai seorang pelayan Allah, dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, apa yang kita lakukan, jangan sampai membuat orang lain tersandung. Dikatakan dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi jangan sampai tindakan kita, pikiran kita ya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Atau ketika saya melihat dalam terjemahan yang lain, tersandung di sini berarti menunjukkan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain tersandung, membawa mereka ke dalam kesalahan atau dosa. Ya, jadi apakah segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita katakan, segala hal yang kita pikirkan sebagai seorang pelayan Allah, sungguh-sungguh sudah menjadi berkat, ataukah malah menjadi sesuatu yang menyebabkan orang lain tersandung? Itu yang perlu kita renungkan. Sebagai seorang pelayan Allah, kita harus menunjukkan bahwa dalam segala hal jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan menjadi batuan bagi orang lain. Dan juga sebagai seorang pelayan Allah, kita harus menunjukkan di ayat yang keempat, menahan dengan penuh kesabaran berbagai penderitaan, kesesakan, kesukaran, dan tantangan dalam pelayanan kita. Apakah kita sudah memiliki keteguhan dan ketahanan sebagai seorang pelayan Allah? Apakah kita malah mudah sekali putus asa sebagai seorang pelayan Allah? Padahal di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan, kami sebagai seorang pelayan Allah
siap menahan dengan penuh kesabaran. Ya, dalam perjanjian baru, teman-teman, kata menahan dengan penuh kesabaran, ya, ini merupakan ciri khas seorang yang tidak menyimpang dari tujuan yang disengaja dan kesetiaannya kepada iman dan kesalehannya, bahkan oleh pencobaan dan penderitaan yang paling besar sekalipun. Jadi kita sebagai seorang pelayan Allah tidak mudah menyerah dalam segala penderitaan, kesesakan, kesukaran, ya, karena kita tahu ketika kita sedang berada di dalam proses Tuhan, pembentukan Tuhan sebagai seorang pelayan Allah. Kita diproses, kita dibentuk yang menjadi seorang pelayan dan hamba Tuhan yang tangguh dan kuat. Saya percaya teman-teman di sini akan menjadi generasi yang berdampak ketika kita memiliki keteguhan hati di dalam pelayanan kita. Tidak mudah menyerah, sabar, kuat di dalam menanggung segala penderitaan. Tidak mengalami putus asa, ya, di dalam pelayanan yang kita hadapi, berbagai tantangan yang kita hadapi. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pelayan Allah yang memiliki keteguhan, memiliki kekuatan di dalam pelayanan kita. Bagaimana kehidupan kita, pelayanan kita akan berdampak kalau kita sebagai pelayan Allah mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana yang akan terjadi di pelayanan kita dalam kehidupan kita ketika kita sebagai pelayan Allah mudah menyerah, mudah putus asa. Dan kita juga melihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, teman-teman, bahwa Rasul Paulus ingin menunjukkan sebagai seorang pelayan Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita harus memiliki kemurnian hati, ya, dalam segala hal. Kemurnian di sini, ketika saya melihat di dalam bahasa aslinya, menunjuk kepada kesucian, kebenaran hidup. Jadi kita harus memiliki itu. Ya, di dalam 2 Korintus 4 kita kembali ketika Rasul Paulus eh, menyadari bahwa dia dipanggil oleh kemurahan Allah. Di ayat yang kedua, 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi memiliki kemurnian hati sebagai seorang pelayan Allah. Memiliki kebenaran hidup sebagai seorang pelayan Allah. Bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, diterjemahkan seperti ini, teman-teman. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Kami tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan. Kami tidak mau bekerja dengan licik atau memutarbalikkan perkataan Allah. Kami melayani Allah dengan hati yang murni menurut kehendaknya. Sebab itu kami harapkan semua orang menilai kami dengan baik di dalam hati nuraninya. Ketika kehidupan kita menunjukkan bahwa kita memiliki kemurnian hati, menolak setiap perbuatan yang tercela, yang tersembunyi, yang gelap, yang memalukan. Kita sebagai pelayan Allah akan siap. Siapapun yang akan menilai kita, kita bisa mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Ketika kehidupan kita memiliki kemurnian hati di dalam segala hal, memiliki kesucian hidup di dalam segala hal, itu akan membuat pelayanan kita akan berdampak, teman-teman. Ketika kita sebagai pelayan Allah memiliki kemurnian, kesucian, kebenaran hidup, menunjukkan dengan tindakan yang nyata. Beberapa beberapa hari yang lalu, ketika saya dihubungi oleh koordinator untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga mencoba mencari, ya, berita, teman-teman. Ada 2 berita yang saya dapatkan dari yang pertama dari Bhinneka Nusantara dan juga dari Tribata News. Satu berita, ya, dikatakan pendeta di Semarang divonis 7 tahun penjara atas kasus pencabulan anak. Itu yang pertama. Dan berita yang kedua yang saya coba baca, ya, polisi berhasil menangkap pendeta di Blitar yang diduga lecehkan 3 anak. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman mendengar berita ini?
Apakah ini yang bisa dikatakan sebagai pelayan Allah yang memiliki kemurnian hati? Apakah ini yang bisa dikatakan memiliki kesucian kebenaran hidup? Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita sebagai pelayan Allah bukan berarti kita kebal dengan namanya dosa. Kita tidak akan mungkin bisa kebal dengan namanya dosa. Tetapi bagaimana kita berkomitmen sebagai pelayan Allah supaya memiliki kehidupan yang menjaga kemurnian kita, menjaga kesucian kita, menjaga kebenaran hidup kita. Dua berita ini ya, menjadi perenungan kita. Setiap orang bisa jatuh, teman-teman. Setiap orang bisa jatuh, walaupun itu seorang hamba Tuhan. Tetapi marilah ini sebagai pembelajaran kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan Allah. Kita harus memiliki komitmen yang kuat menunjukkan bagaimana kita akan menunjukkan bahwa pelayanan kita akan berdampak. Kalau mungkin kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan tidak menunjukkan bahwa kita memiliki kemurnian hati. Banyak banyak juga beberapa berita yang mungkin menunjuk bagaimana kejatuhan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi kita dari berita itu ya kita tidak perlu menghakimi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa setiap orang pasti bisa jatuh. Ya, tetapi apakah kita bisa memiliki komitmen yang kuat sehingga kita tetap berkomitmen sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, memiliki kemurnian hati di dalam pelayanan kita. Jadi kesimpulan kita teman-teman pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa kehidupan pelayan Allah itu harus berdampak dan harus menjadi teladan dalam segala hal. Bukan dalam kehidupan pelayanan kita, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pelayan Allah sudah dipanggil oleh kemurahan Allah. Ya sudah seharusnya kita menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pelayan Allah itu harus hidup. Ingat bahwa kita adalah pelayan Allah yang dipanggil secara khusus untuk menjadi alat kemuliaannya. Ini adalah panggilan dan tugas yang mulia. Saya dan teman-teman sudah diperlengkapi di STBI, kampus yang sungguh-sungguh membentuk kita. Ya, marilah kita melewati setiap proses. Sebagai seorang pelayan Allah sedang diproses sedemikian rupa, supaya kita menjadi pelayan Allah yang benar-benar berkenan dan berdampak. Bukan hanya bagi pelayanan kita saat ini, tetapi kehidupan kita secara keseluruhan akan memberi dampak yang baik. Ya, jadi hiduplah sebagai pelayan Allah. Sadarlah bahwa saya dan teman-teman adalah seorang pelayan Allah yang sudah seharusnya tidak ada ruang bagi kita untuk kita menyombongkan diri. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengagungkan diri kita, tetapi hanya mengagungkan dan memuliakan Tuhan Yesus saja. Ya, Dia harus semakin besar dan saya dan teman-teman harus semakin kecil. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami sebagai seorang pelayan Allah, kami harus hidup sebagai seorang pelayan yang seharusnya kami hidup. Memiliki kemurnian hati, memiliki keteguhan, ketahanan di dalam pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan, pikirkan, tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, sehingga mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan akan menolong kami, sehingga dalam kehidupan kami bisa terus berkomitmen menunjukkan bahwa kami adalah seorang pelayan Allah yang berdampak ya Tuhan, memberi pengaruh yang baik kepada setiap orang, baik setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kami di sekolahan, atau mungkin orang-orang lain yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau kehidupan kami berdampak bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih.